Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Atmaningrum, NPM 5020261, kelas 3F. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teori belajar behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Teori behavioristik lebih menekankan pada perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Dalam hal ini, perubahan ke arah yang lebih baik setelah proses belajar. Hal terpenting dari teori ini adalah input atau masukan yang berupa stimulus dan output atau keluaran yang berupa respon. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon kurang diperhatikan. Stimulus dan respon ini bisa juga berupa pikiran, perasaan, dan perbuatan. Contohnya, stimulus berupa materi yang disampaikan atau diberikan oleh guru, dan responnya berupa reaksi serta hal dan materi tersebut. Para ahli yang berpengaruh dalam teori ini antara lain Ivan Pavlov yang terkenal dengan teori klasikal conditioning, John B. Watson yang dijuluki behaviorist SR atau stimulus respon, Edward Thorndike dengan teorinya law of effect, dan B.F. Skinner dengan teorinya yang disebut dengan operant conditioning. Banyak kelemahan berkaitan dengan belajar pada teori behavioristik, sehingga muncul banyak kritikan. Menjawab kritikan itu, muncullah teori kognitivisme. Kognitivis mengalihkan perhatian pada otak. Teori ini menekankan pengalaman pada proses belajar. Teori ini mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar, tetapi tidak mengesampingkan faktor-faktor lain. Mereka berpendapat bagaimana manusia memproses dan menyimpan informasi sangat penting dalam proses belajar. Pakar psikologi kognitif modern berpendapat bahwa belajar melibatkan proses mental yang kompleks, termasuk memori, perhatian, bahasa, pembentukan konsep, dan pemecahan masalah. Mereka meneliti bagaimana manusia memproses informasi dan membentuk representasi mental dari orang lain, objek, dan kejadian. Namun ada beberapa ahli yang mengatakan teori ini lebih dekat kepada teori psikologi daripada teori belajar. Tokoh-tokoh dalam teori ini antara lain Edward C. Tolman, Jerome Bruner, Avram Noam Chomsky, Piaget, dan Lev Vygotsky. Humanisme. Tujuan belajar dari teori ini adalah memanusiakan manusia. Humanisme dipelopori oleh pakar psikologi Carl Rogers dan Abraham Maslow. Menurut Rogers, semua manusia yang lahir sudah membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berperilaku dalam cara yang konsisten menurut diri mereka sendiri. Teori belajar humanistik sifatnya abstrak dan lebih mendekat kajian filsafat. Teori ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep. Dalam teori pembelajaran humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia yakni untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Dalam hal ini, maka teori humanistik ini bersifat efektif atau memanfaatkan merangkum semua teori apapun dengan tujuan untuk memanusiakan manusia. Salah satu ide penting dalam teori humanistik adalah siswa harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar atau self-regulate learning. Apa yang akan dipelajari dan sampai tingkat mana, kapan dan bagaimana mereka akan belajar. Siswa belajar mengarahkan sekaligus memotivasi diri sendiri dalam belajar daripada sekedar menjadi penerima pasif dalam proses belajar. Siswa juga belajar menilai kegunaan belajar itu bagi dirinya sendiri. Yang terakhir, konstruktivisme. Konstruktivisme memandang belajar sebagai proses di mana pembelajar secara aktif
mengkonstruksi atau membangun gagasan-gagasan atau konsep-konsep baru didasarkan atas pengetahuan yang telah dimiliki di masa lalu atau ada pada saat itu. Dengan kata lain, belajar melibatkan konstruksi pengetahuan seseorang dari pengalamannya sendiri oleh dirinya sendiri. Dengan demikian, belajar menurut konstruktivis merupakan upaya keras yang sangat personal, sedangkan internalisasi konsep, hukum, dan prinsip-prinsip umum sebagai konsekuensinya seharusnya diaplikasikan dalam konteks dunia nyata. Baiklah, cukup sekian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.